selamat siang. Kami dari kelompok 1. Di sini kami sedang berada di Candi Kedaton. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, saya Raisa Sapina. Saya Zanda Jugantara. Saya Hanif Masdi Zahra. Oke, langsung saja ke pembahasan video. Baik, materi pada kali ini adalah mengenai Candi Muaro Jambi. Semua orang tahu bahwa candi adalah monumen purbakala, peninggalan budaya dari zaman Hindu atau zaman purba di Indonesia. Tak hanya zaman Hindu namun juga zaman Buddha. Banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Bali. Di luar pulau tersebut hampir tidak ada yang tahu tentangnya. Selain itu tidak ada keterangan dalam fakta buku pelajaran sekolah yang menunjukkan bahwa di daerah luar Jawa dan Bali juga pernah berdiri bangunan candi selain dari candi di Muaro Takus dan Padang Lawas. Yang terakhir ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa masyarakat di luar Jawa dan Bali tidak memperhatikan candi secara khusus, secara fakta, arkeolog, secara keseluruhan. Baik, langsung pembahasan yaitu mengenai Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan candi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, berada di Provinsi Jambi dan memiliki peninggalan sejarah yang merupakan cagar budaya Indonesia. Lokasi kurang lebih 40 km dari kota Jambi atau sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi. Situs sejarah ini dikenal sebagai Candi Muaro Jambi. Wilayahnya yang panjang 7 km dan luasnya 17,5 km. Terbagi menjadi 3 bagian oleh aliran Sungai Batanghari. Candi Muaro Jambi merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis sehingga pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah yang terbesar di seluruh kawasan Candi Muaro Jambi harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap terpelihara. Untuk melindungi benda-benda peninggalan sejarah yang menjadi kekayaan budaya baik lokal maupun nasional bangsa tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan candi yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi yang berfungsi sebagai pendidikan periode Jambi pada masa Kedatuan Sriwijaya. Ketika bencana banjir melanda, Candi Muaro Jambi ini sempat difungsikan sebagai pemanfaatan potensi ekonomi seperti menyewakan perahu untuk mengelilingi kawasan candi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melestarikan situs Candi Muaro Jambi harus tetap dilakukan dengan cara menjaga dan merawat bangunan cagar budaya tersebut. Menurut Agus Marianto tahun 2007, ada beberapa tanda yang harus dipertimbangkan saat mengembangkan sebuah candi secara berkelanjutan seperti berikut. Jenis berdasarkan agama, kuil dapat dipecah menjadi kuil Hindu, kuil Buddha, campuran sinkretis, siwa Buddha, atau struktur yang tidak memiliki karakteristik yang masuk akal dan mungkin bukan struktur yang ketat. Yang pertama, candi Hindu adalah candi yang berdirikan untuk memuliakan dewa seperti Siwa atau Wisnu. Contoh, kompleks Pecandian Muaro Jambi, pecandian agama Hindu yang berasal dari Kedatuan Sriwijaya. Yang kedua, candi Buddha, yaitu candi yang digunakan untuk memuliakan Buddha atau memenuhi kebutuhan biksu sangga. Contohnya, Pecandian Muaro Jambi juga memiliki corak agama Buddha yang digunakan sebagai tempat ibadah para biksu. Yang ketiga, ada candi Siwa Buddha, yaitu candi yang merupakan sinkretis dari agama Siwa dan Buddha. Yang terakhir, candi no religius, yaitu candi yang tidak jelas sifat atau tujuan keagamaannya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi terhadap candi. Berdasarkan bentuk candi, terdapat beberapa fungsi pembuatan candi yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada candi pemujaan. Tempat-tempat suci Hindu yang paling populer digunakan untuk memuliakan dewa-dewi atau bodhisattva tertentu. Candi Muaro Jambi misalnya digunakan untuk memuja dewa-dewi oleh agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, candi stupa.
dibangun sebagai patung Buddha, tempat penyimpanan peninggalan Buddha, atau tempat perjalanan Buddha. Stupa biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang Buddha seperti abu, kerangka, guntingan, kuku, rambut, atau gigi yang dianggap berada di dekat Buddha Gautama. Pendeta Buddha terkenal atau keluarga Buddha yang terkenal, beberapa stupa dibuat untuk tujuan perjalanan dan adat. Contoh, bagian depan Candi Muara Jambi memiliki museum kecil yang menampilkan artefak Buddha seperti kerangka. Yang ketiga ada Candi Pedarmaan. Beberapa tempat suci dimaksudkan untuk menghormati roh penguasa atau tokoh penting yang telah menyalakan bara api. Ini sebanding dengan kategorisasi. Tempat ini juga berfungsi sebagai kuil cinta karena arwah para penguasa yang telah meninggal sering digambarkan bersama dengan lambang para dewa. Contohnya, Candi Muara Jambi adalah Candi Pedarmaan dan juga kadang-kadang digunakan sebagai candi pemuja karena arwah raja yang telah meninggal dianggap bersatu dengan dewa yang diwujudkannya. Yang keempat, Candi Pertapaan. Candi ini terletak di lereng gunung yang digunakan sebagai tempat pertapaan. Contoh, Candi Muara Jambi adalah sebuah candi pertapaan yang dulunya digunakan sebagai tempat bertapa para biksu. Yang kelima yaitu ada Candi Wihara. Tempat-tempat suci ini dapat berfungsi sebagai permukiman atau asrama bagi imam atau kiai, membantu kehidupan dan berpikir mereka. Candi Muara Jambi misalnya digunakan sebagai asrama dan tempat para biksu atau pendeta bersemedi. Yang keenam atau yang terakhir ada Candi Petirtaan. Candi ini dibangun di tengah kolam atau di dekat sumur udara dan berfungsi sebagai pemandian. Contohnya Candi Petirtaan di Muara Jambi karena pada lokasinya sangat dekat dengan sumber air Sungai Batanghari. Baik, langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Candi Gumpung, salah satu candi yang cukup besar di kompleks pemandian Muara Jambi adalah Candi Gumpung yang memiliki halaman yang terbatas, pagar keliling berbentuk bujur sangkar berukuran 150 meter kali 155 meter dan struktur inti yang menghadap ke timur berukuran 17,9 meter kali 17,3 meter. Candi Gumpung terbagi atas beberapa ruang yang masing-masing berpagar bata dilengkapi pintu. Pada saat ini, pagar-pagar dan pintu tersebut hanya tersisa bagian bawahnya. Beberapa prasasti emas berisi data-data mengenai asal candi ini ditemukan di Candi Gumpung. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Candi Gumpung merupakan candi umat Buddha yang dibangun pada pertengahan abad ke-9 hingga permulaan abad ke-10 Masehi. Hal ini didukung dengan adanya temuan arca Prajana Paramita serta artefak lain yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Yang selanjutnya mengenai materi Candi Kedat. Di antara candi-candi lain di kompleks Percandian Muara Jambi, Candi Kedaton adalah candi yang terbesar pada tahun 1979. Candi ini baru ditampakkan lokasinya itu sekitar 1580 meter di sebelah barat Candi Gedong 2 atau 900 meter dari sebelah tenggara Candi Koto Mahligai. Kebudayaan Candi Kedaton Muara Jambi memiliki hubungan dengan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India menjadi sumber kekayaan seni Indonesia yang luas. Kebudayaan ini bertahan cukup lama dari abad pertama hingga abad ke-15. Ini terlihat di Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Di daerah-daerah tersebut terdapat peninggalan sejarah dari zaman Hindu-Buddha yang terdiri dari candi-candi yang sebagai bangunan keagamaan menurut Darini 2016. Masuk ke materi terakhir yaitu membacakan kesimpulan atau pemaparan kesimpulan. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dipengaruhi positif oleh keberadaan Candi Muara Jambi karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, banyak masyarakat yang menjadi pedagang. Selain itu, hal ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Candi Muaro Jambi adalah situs bersejarah penting dan pusat budaya dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemugaran dan pelestarian situs-situs ini sangat penting untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia.